Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Membangun Kekokohan Iman. Alkitab menuliskan ada iman yang mati, ada juga iman yang sempurna. Iman yang sempurna adalah iman yang kokoh, yang bisa dibuktikan melalui perbuatan hidup sehari-hari, seperti dituliskan dalam Yakobus 2 ayat 22. Iman yang kokoh tidak bisa seketika. Maka kita harus membangun kekokohan iman kita supaya benar-benar kokoh. Tentu itu tidak mudah, saudara. Satu hal yang menghalangi kita membangun kekokohan iman adalah kewajaran hidup, yaitu hidup seperti manusia pada umumnya hidup. Itulah sejatinya ancaman hidup kekristenan sekarang ini. Sebab itu, kita harus berjuang untuk menemukan gaya dan cara hidup anak-anak Allah yang sesuai dengan standar Allah. Kita harus memiliki kebiasaan yang baru dan terus dibaharui. Ini benar-benar tidak mudah, karena kita sudah terbiasa memiliki pola dan gaya hidup seperti yang orang lain jalani, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, sehingga pola dan gaya hidup seperti itu sudah menyatu dengan jiwa kita. Sulit untuk diubah. Kalau itu tidak segera kita sadari, kita akan gagal menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu, mari kita pertanyakan, seandainya Tuhan Yesus saat ini hidup, seperti apa ya kalau ia berdiskusi, mengucapkan kalimat, menghadapi lawan jenis, menulis di media sosial, dalam bekerja, studi, atau berkarir. Yang dia kerjakan apa ya? Gaya hidupnya seperti apa? Andai saja Tuhan Yesus menjadi seorang pendeta, gembala jemaat, atau ketua sinode, kira-kira bagaimana gaya dan cara hidup Tuhan Yesus? Kalau diolok-olok atau dibully, ditolak, reaksinya bagaimana? Nah, hal-hal seperti itu harus serius kita perkarakan, saudara. Karena walaupun keadaan kita satu dengan yang lain berbeda, tetapi kita kan harus bisa mengenakan kehidupan Yesus di dalam hidup kita masing-masing. Mestinya dan memang harusnya bisa. Kita tahu dunia semakin jahat. Pengaruhnya sangat besar dan sangat kuat. Kita lihat hampir semua orang terbawa dalam arus dunia ini. Tetapi kita tidak boleh, saudara. Kejahatan manusia juga terus meningkat, bukan saja di luar lingkungan gereja, tetapi juga dalam komunitas orang percaya yang mana seharusnya mereka menjadi contoh, menjadi orang saleh. Bahkan kita juga lihat di lingkungan pendeta terjadi pertikaian, perpecahan, dan saling menghujat. Sekali lagi, saudara, jangan sampai kita terbawa arus dunia yang semakin jahat ini. Memang kita bukan manusia yang kebal dosa, juga bukan manusia yang memiliki anti dosa. Kita itu masih bisa berbuat dosa, saudara, dan sangat mungkin kita bisa terbawa arus. Itulah sebabnya kita yang harus membangun kekokohan iman. Kita harus berintegritas untuk itu, sampai kita menjadi anti dosa dan
tidak akan menyentuh dosa. Kita harus belajar menguasai diri dengan baik di setiap saat sepanjang hari. Mulai dari perkataan, jangan mengucapkan kata atau kalimat yang Tuhan tidak kehendaki. Jangan menulis sesuatu di medsos yang Tuhan tidak kehendaki kita tulis. Kita harus mau belajar mengampuni orang yang telah melukai, merendahkan, memfitnah, bahkan yang telah menghancurkan nama baik kita. Dendam, kebencian, keinginan agar orang-orang yang melukai hati kita mengalami bencana atau malapetaka harus kita buang jauh. Yang begitu-begitu jangan ada lagi dalam diri kita. Sebaliknya, mari kita berjuang untuk menguduskan perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dan itu harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, saudara. Karena kalau tidak bisa. Dalam khotbahnya di atas bukit, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Matius 5 ayat 48. Ini pasti yang Allah kehendaki kita lakukan sejak di bumi ini, bukan nanti di alam lain atau di dunia lain. Hal senada dituliskan dalam 1 Petrus 1 ayat 16. "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Sedangkan Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 17-18 menuliskan, "Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa." Keluarlah kamu dari antara mereka. Itu berarti Tuhan menghendaki kita untuk tidak memiliki gaya dan pola hidup seperti anak-anak dunia. Lalu sejak kapan? Ya, tentu sejak kita masih hidup di dunia ini. Jangan menyentuh apa yang najis, dikatakan demikian. Maksudnya, di dalam seluruh kehidupan kita harus kudus, suci, dan tidak bercela. Padahal saudara, kenyataannya kita temukan begitu banyak orang teraniaya. Ibu-ibu yang teraniaya oleh suami, orang-orang yang teraniaya oleh orang-orang lain yang lebih kuat. Bagaimana itu? Ya, tidak ada cara lain, saudara, kecuali hanya berlindung kepada Tuhan. Tapi ini penting, kalau hidup kita tidak kudus, dengan kata lain, kita masih memberontak kepada Allah dan tidak mau dengar-dengaran, kita tidak layak menerima perlindungan Tuhan. Jadi, kalau kita percaya akan Allah yang hidup, kita juga harus menuruti kehendaknya. Begitu, saudara. Demikian juga kalau kita berkata, "Tuhan, aku percaya kepadamu," maka juga harus diikuti dengan tindakan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu berarti kita harus sungguh-sungguh menuruti kehendak Allah. Gak bisa kita mau-mau kita sendiri. Maka kalau kita mau serius membangun kekokohan iman kita harus mengubah hidup kita
untuk menjadi semakin kudus. Tidak mudah memang, tapi Roh Kudus pasti menolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati.